Sahabat alam, permintaan kebutuhan ikan di hampir seluruh daerah di Sulawesi Tenggara setiap harinya semakin tinggi. Ini memaksa para nelayan berusaha mendapatkan jumlah tangkapan lebih, meskipun harus menggunakan jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Namun, disadari atau tidak, penggunaan jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut membuat para nelayan justru semakin sulit mendapatkan jumlah tangkapan lebih. Dengan kos atau pengeluaran yang relatif besar sebagai konsekuensi jauhnya alokasi penangkapan ikan. Untuk mengetahui bagaimana upaya menjaga keterjaminan sumber daya perikanan tangkap di Sulawesi Tenggara, berikut kita dengarkan liputannya dan mari bersahabat dengan alam. Sahabat alam, seiring meningkatnya jumlah penduduk, permintaan atas seafood juga semakin lama semakin meningkat. Miliaran orang di dunia ini bergantung pada seafood sebagai sumber utama protein. Namun disadari atau tidak, stok ikan yang tersedia setiap harinya berkurang karena permintaan konsumen tidak sebanding dengan tingkat perkembangbiakan ikan. Ini dibuktikan dengan lokasi penangkapan ikan para nelayan semakin jauh. Jika awalnya nelayan hanya menangkap ikan yang lokasinya tak jauh dari pantai, kini mereka harus mencari di daerah yang cukup jauh hingga di perairan dalam. Daerah penangkapannya di mana, Pak? Daerah perairan Laut Banda, Maluku. Oh, Laut Banda, Maluku. Alat tangkapnya apa, Pak? Pancing tonda. Ya, Pak? Pancing tonda ini. Pancing tonda ya, Pancing. Iya, Pak. Kalau jenis ikan yang biasa ditangkap itu Pak apa? Cakalang, babi tuna. Biasanya kalau satu kali melaut gitu Pak, biasa dapat hasilnya berapa? Kadang juga, kadang dia dapat biasa 2 ton, 3 ton. 2 ton, 3 ton. Itu berapa lama di laut, Pak? Selain para nelayan yang menyadari hal ini, pemilik usaha ikan berskala besar juga mulai menyadari penurunan populasi ikan di laut. PT Cilacap Samudra Fishing misalnya, awalnya wilayah tangkapan mereka hanya di sekitar Pulau Jawa dan sekitarnya, namun kini berpindah ke perairan Banda. Jarak antara lokasi pabrik pengolahan ikan yang jauh dari wilayah tangkapan mereka memaksa perusahaan ini harus membangun cabang perusahaan di Kota Kendari guna bisa menghemat biaya operasional sekaligus menjaga kualitas hasil tangkapan mereka. Masuknya cabang perusahaan ikan di Kota Kendari secara tidak langsung berkontribusi terhadap kolapsnya perikanan tangkap setempat. Memang data statistik menunjukkan bahwa tingkat perkembangan produksi ikan yang ada di wilayah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra setiap tahunnya masih menunjukkan adanya tren peningkatan produksi. Tetapi wilayah tangkap nelayan justru semakin jauh. Memang kalau kita lihat dari data-data statistik, perkembangan produksi sekarang trennya masih stabil, artinya dari tahun ke tahun itu masih tetap ada peningkatan. Tetapi kalau kita lihat dari wilayah-wilayah pengelolaan penangkapan ikan itu, ternyata itu sudah semakin hari semakin jauh. Menurut Dekan Fakultas Perikanan Unhalu Laode Muhammad Aslan, produksi ikan di Sulawesi Tenggara masih meningkat. Hanya saja daerah tangkapan ikan nelayan semakin jauh karena ikan yang tersedia di daerah sekitar pantai sudah habis. Oleh Pak Kadis, indikator bahwa over eksploitasi itu sudah jelas ada kecenderungan dengan jauhnya nelayan kita, sebenarnya tanda awal bahwa ikan kita sudah berkurang.